Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Eh, kita awali kuliah hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pemilu tahun 2024. Ya, ini materi saya berikan dalam rangka untuk menambah pengetahuan Anda, wawasan Anda, khususnya terkait dengan eh, pemilu di tahun 2024 ini. Ya, judulnya tentang mewujud problematika dan harapan mewujudkan pemilu 2024 yang adil dan jujur dan adil ya. Oke. Nah, materi ini pernah saya sampaikan dalam sebuah rakernas, rapat kerja nasional Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang lalu di Universitas Muhammadiyah Malang. Saat itu saya diminta untuk menjadi narasumber bersama dengan narasumber yang lain yaitu Profesor Dr. Muhammad Ali Safaat dari Universitas Brawijaya Malang. Jadi kami berdua di panel oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang pemilu 2024. Nah, ini saya lanjutkan. Pertama kita bicara tentang landasan konstitusionalnya terlebih dahulu ya. Jadi tentang pemilu itu ada kaitan dengan kedaulatan rakyat. Sangat erat hubungannya antara pemilihan umum dengan kedaulatan rakyat dan ini diatur secara jelas di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar. Jadi kedaulatan bisa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara maupun juga bisa dilaksanakan langsung oleh rakyat melalui hak-hak politik. Termasuk di dalamnya adalah pemilu. Kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih presiden, wakil presiden dan wakil presiden serta anggota DPR secara langsung. Itu bukti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian juga terkait dengan pemilu ada di pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini adalah asas pemilu, luber, dan jurdil yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Begitu juga di ayat 2-nya, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khusus mengenai Presiden, ada pasal tersendiri yaitu Pasal 6A ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Tentang hal ini pernah saya jelaskan ya dalam perkuliahan. Nah, kalau kita melihat lintasan sejarah pemilu legislatif dan pemilu presiden di Indonesia, itu melalui proses yang sudah cukup panjang. Jadi sejak tahun 55 kita melaksanakan pemilu untuk yang pertama kali di Indonesia pasca Indonesia merdeka sampai dengan tahun 99. Itu untuk pemilu khusus untuk memilih anggota legislatif. Ya, di pemilu 55 bukan hanya anggota DPR tapi juga anggota Badan Konstituan. Secara reguler pemilu dilaksanakan sejak tahun 55, lalu kemudian sempat tertunda karena ada dinamika politik, terutama kaitannya dengan gerakan G13 PKI dan lain-lain, ya dinamika politik di era Soekarno sampai pelengseran Soekarno tahun 67. Lalu kemudian ada pemilu lagi baru tahun 71, kemudian seharusnya tahun 76 tapi ada peristiwa Malari, lalu kemudian digeser di tahun 77. Kemudian setelah itu reguler per 5 tahun sekali. Sejak tahun 77 itu tertib 82, 87, 92, 97. Nah, lalu kemudian ada reformasi tahun 98
Lalu kemudian pemilu dipercepat ya, tahun 99. Nah, itu pemilu legislatif. Lalu kemudian 2004 kita mulai selain pemilu legislatif juga ada pemilu presiden secara langsung. Karena kita tahu bahwa dulu presiden itu dipilih oleh MPR ya, tapi sejak tahun 2004 dipilih secara langsung. 2004, 2009, 2014, 2019 pemilu dilaksanakan secara langsung ya, baik itu memilih legislatif maupun memilih presiden dan wakil presiden. Sejak 2019 lalu pemilu dilakukan secara serentak. Sebelumnya di 2004 sampai 2014 terpisah ya, pemilu legislatif sendiri, pilpres sendiri dengan waktu yang berbeda ya. Misalnya kalau legislatifnya bulan April, nah pemilu presidennya itu misalnya bulan Juli gitu. Jadi ada jeda waktu. Tapi sekarang sejak 2019 pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan pada hari yang sama. Begitu juga nanti di tahun 2024 ya. Tanggal 14 Februari tahun 2024 pemilu dilaksanakan secara serentak. Kenapa dilakukan secara serentak? Pertama karena ada putusan MK ya. Putusan MK nomor 14 PU 11 tahun 2013 yang menyatakan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden itu kalau dilaksanakan secara tidak serentak atau terpisah itu bertentangan dengan konstitusi. Tadi ya di pasal 22E kan definisi pemilu itu adalah isinya adalah pemilu legislatif dan pemilu presiden. Maka tidak bisa dipisah. Logikanya seperti itu ya. Meskipun ada dissenting opinion di antara hakim MK bahwa itu kan soal teknis ya. Sehingga sebenarnya tidak bertentangan dengan konstitusi. Tapi ada yang juga yang berpendapat ini bukan soal teknis, tapi ini substansi soal soal pemilihan, ya, soal pemilu. Jadi nggak bisa dipisah. Oke. Ya akhirnya putusannya pokoknya harus dilaksanakan secara serentak. Lalu kemudian baru bisa dilaksanakan di 2019 karena undang-undangnya baru dirubah di tahun 2017. Tahun 2014 belum bisa dilaksanakan pemilu serentak karena jaraknya terlalu dekat antara putusan MK dengan tahapan pemilu sehingga KPU belum siap. Tahapan pemilu sudah akan berjalan sehingga ditunda di 2019 baru dilakukan serentak, lalu 2024 yang akan datang ini juga dilakukan secara serentak. Nah, lebih hebat lagi di tahun 2024 itu bukan hanya kita memilih pileg dan pilpres atau anggota legislatif dan uh, anggota presiden apa namanya presiden dan wakil presiden, tetapi juga kita memilih kepala daerah, yang biasanya ini dilakukan di tahun yang berbeda. Tetapi pada tahun 2024 kita akan mengalami dua agenda politik besar, yaitu pemilu legislatif dan presiden pada bulan Februari 2024. Lalu kemudian tidak lama kemudian di akhir tahun sekitar bulan November kita akan melaksanakan pilkada secara serentak di seluruh kabupaten kota maupun provinsi. Sana bayangkan pilkada di tahun 2024 kan pilkada yang kolosal. Semua daerah. Jadi 38 provinsi plus dengan 500 sekian ya, 525 mungkin atau 500 berapa kabupaten kota. Seluruh Indonesia kecuali hanya provinsi DIY yang tidak melaksanakan pemilu di tingkat gubernur atau pilgub ya. Nah, jadi ada dua waktu dalam tahun 2024 yang digunakan untuk dua pemilihan ini. Ya, pasti juga akan menimbulkan kerumitan sendiri terutama bagi penyelenggara pemilu ya kan. Urusan pileg dan pilpres mungkin belum tuntas ya, belum tuntas dalam arti kemudian sisa-sisa pertempuran atau sisa-sisa pertarungan di pileg dan pilpres itu di antara para calon maupun juga masyarakat mungkin yang terfragmentasi, terbelah atau terpolarisasi sudah harus berhadapan lagi dengan pemilihan kepala daerah. Dan saya yakin di pilkada itu nanti
koalisinya akan berubah karena pilkada itu kan di setiap daerah itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Basis masanya juga berbeda-beda. Bisa jadi di Pilpres dan Pileg itu terjadi koalisi partai seperti sekarang konfigurasinya. Nanti di pilkada berbeda karena calon yang kuat itu belum tentu sama dengan konstelasi yang ada di pusat. Gitu ya. Gitu. Nah, kenapa dilakukan secara serentak ya, terutama Pileg dan Pilpres? Satu, dalam rangka penguatan sistem presidensial. Ya, sistem presidensial itu bertumbuh pada presiden, sehingga diharapkan nanti dengan pemilu serentak itu presiden akan mendapatkan suara yang cukup signifikan secara langsung dan juga harapannya partainya juga bisa menjadi partai yang mayoritas. Nah, partai yang mayoritas sehingga nanti presiden yang terpilih itu didukung oleh parlemen yang kuat karena berasal dari partainya presiden, kan? Nah, yang kedua, pemerintahan akan berjalan efektif. Ya, dengan adanya dukungan dari parlemen, ya, karena presiden ini pemenang mayoritas misalnya ya, itu kan tujuannya ya, harapannya kan presiden terpilih sekaligus juga partainya mayoritas di parlemen. Sehingga ketika pengambilan keputusan itu akan lebih efektif, lebih mudah ya karena didukung oleh partai dari presiden tersebut. Pemilu sebangun atau kongruen, pemilu sebangun atau kongruen. Jadi pemilu antara pileg dan pilpres itu sebangunnya, tidak berbeda, tidak mengalami misalnya perbedaan ya. Jadi perbedaan dalam arti apa? Misalnya jangan sampai kemudian presiden terpilih ini apa namanya tujuannya ya, harapannya itu presiden yang terpilih sekaligus partainya juga terpilih secara mayoritas sehingga ini kan sebangun kongruen ya. Nah, gitu. Nah, tapi sejauh mana nanti akan terjadi kita belum bisa membuktikan ya apakah betul-betul itu akan kongruen atau tidak. Tapi setidaknya di pemilu 2019 yang lalu itu kan presiden yang terpilih kemudian partai politiknya juga mayoritas di parlemen. Walaupun tidak mayoritas secara mutlak ya, tetapi dia pemenang pemilu. Jadi pemenang pemilu legislatif sekaligus juga pemenang pemilu presiden, maksudnya begitu. Kenapa? Karena terjadi yang namanya coattail effect. Coat itu berasal dari kata raincoat ya. Coat itu artinya jas, ya. Jas, coattail itu artinya jas. Efek itu efek ekor jas. Ini pemahaman dari apa namanya dari Barat ya. Jadi dengan calon presiden yang berasal dari partai tertentu, ya diharapkan itu menarik gerbong, menarik jas. Ibaratnya jas itu, jas kalau di luar negeri itu kan jasnya panjang ya, jasnya ada yang panjang-panjang itu. Nah nanti diibaratkan orang-orang di belakangnya itu bisa ikut, ya memegang jasnya itu, bisa ikut ketarik. Maksudnya apa? Ya, calon presiden yang kuat itu bisa menarik elektabilitas juga partai politik yang kuat. Nah, sehingga kemudian eh, Anda melihat sekarang misalnya kampanye-kampanye caleg, kampanye partai itu disandingkan dengan calon presiden. Caleg partai ini, calon presidennya ini. Itu harapannya ada kotel efek tadi. Orang memilih presiden sekaligus memilih partai yang mendukung presiden tersebut. Nah, itu kotel efek. Sehingga nanti akan berefek seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kita memilih presiden eh, nomor sekian misalnya, ya misalnya nomor satu dipilih partainya Nasdem, ya ini contoh saja. Begitu kita pilih nomor satu, kemudian pemilih juga akan memilih partainya presiden, ya tujuannya supaya terjadi ini tadi kotel efek ya, bisa terjadi kotel efek. Jadi kalau dia pilih partai nomor satu, sekaligus juga memilih partai pendukungnya, misalnya Nasdem atau PKS atau PKB misalnya.
Kalau dia pilih nomor 2, otomatis dia juga akan pilih Gerindra misalnya, atau PAN atau Golkar. Ya, kalau dia pilih misalnya nomor 3, kemungkinan plus sekaligus memilih PDIP, memilih P3. Terjadilah yang namanya kenaikan elektabilitas karena popularitas calon presiden. Jadi calon presiden itu diharapkan bisa menaikkan posisi partai politik. Calon presiden itu juga bisa ikut mendulang suara dari partai politik. Nah, itulah kotel efek ya. Jadi efek ekor jas. Ya, calon presiden yang kuat, calon presiden yang bagus, calon presiden yang disukai misalnya, itu harapannya bisa sekaligus juga menarik orang-orang untuk memilih partai politik yang mendukung presiden tersebut ya. Meskipun dalam kenyataannya bisa jadi siksak ya. Tetap ada saja persentase ya di mana orang itu memilih calon presiden A tapi partainya B, calon presiden C partainya D, calon presiden F partainya G. Itu bisa saja. Tapi eh, secara teori ya siksak itu presentasinya kecil ya menurut penelitian para ahli. Tapi tidak menutup kemungkinan. Karena kan memang kadang orientasi masyarakat tuh berbeda ya. Dia fanatik terhadap partainya, tapi dia tidak suka dengan calon presiden. Sehingga dia akan coblos partainya sesuai dengan eh, fanatismenya, tapi begitu pilih presiden, dia lihat sesuai dengan sosoknya atau sesuai dengan apa istilahnya figurnya yang dia sukai gitu. Jadi dia suka dengan presidennya tapi nggak suka dengan partainya. Atau dia suka dengan partainya tapi nggak suka dengan presidennya. Dan itu soal pilihan-pilihan saja. Tapi sekali lagi tujuan pemilu serentak ini biar terjadi kotel efek. Nah, makanya dalam kampanye-kampanye partai politik selalu menyertakan calon presiden. Oke. Kemudian juga di dalam pemilu 2024 ini juga kemarin sempat ada isu perubahan ya sistem terbuka menjadi sistem tertutup, proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Tetapi ini sudah diselesaikan di MK, ternyata MK tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka. Apa kelebihan dan kurangannya bisa dibaca di sini ya. Kalau sistem proporsional terbuka itu kelebihannya mendorong kandidat bersaing dalam mobilisasi dukungan massa untuk kemenangan. Terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Terbangunnya kedekatan antara pemilih. Betul ya, kalau sistemnya terbuka, itu kan surat suaranya kelihatan, nama calegnya dimunculkan, ya, sehingga kemudian ada hubungan psikologis antara pemilih dengan calon legislatif. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup, di mana daftar calon itu tidak dimunculkan dalam surat suara. Ya, tetapi ada kelebihan yang memudahkan pemenuhan kuota perempuan misalnya, yang selama ini sulit untuk mencapai kuota perempuan karena ternyata pemilih itu lebih memilih laki-laki dibandingkan perempuan. Ada orientasi berpikir tentang memimpin itu harus laki-laki ya kan. Nah, itu pengaruh itu juga. Itu sehingga pemenuhan kuota perempuan itu kecil. Nah, kalau dengan tertutup, maka partai bisa menentukan kuota perempuan. Atau misalnya kelompok etnis minoritas, karena politik yang menentukan. Ya, etnisitas itu kan juga berpengaruh ya kan. Orang memilih beda etnis saja kan mungkin tidak mau ya. Mampu minimalisir praktek politik uang di lapangan. Ya, saya katakan di lapangan karena kalau di partai politik agak sulit. Relatif mengandalkan kualitas calon. Gitu ya. Calon-calon berkualitas itu bisa terpilih kalau dengan sistem proporsional tertutup. Sebaliknya kalau di proporsional terbuka bisa jadi orang yang populer saja. Jadi kan ini sering bersaing antara popularitas dengan kualitas. Misalnya ya, public figure, contohnya artis dengan pengurus partai yang bukan artis gitu. Ditandingkan, bisa jadi yang menang artisnya. Itu popularitas yang menang. Bukan, belum tentu, bukan kualitas. Karena belum tentu si artis ini memiliki kualitas. Nah, sekarang di era yang sistem proporsional terbuka itu, maka kita sering melihat, menyaksikan
banyak anggota DPR yang terpilih itu berasal dari public figure, ya kan? Nah ini sering jadi diskusi, apakah public figure itu bisa benar-benar membawa aspirasi, bisa menjalankan fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi controlling? Nah, itu jadi pertanyaan. Mestinya, kalaupun dia public figure, dia artis, selebritis, tetap saja seharusnya dia harus didukung dengan kualitas juga, harus belajar. Nah, kekurangannya, kalau sistem terbuka itu peluang terjadinya politik uang sangat tinggi, membutuhkan modal politik yang cukup besar, kemudian rumitnya penghitungan hasil suara, sulitnya menegakkan kuota gender dan etnis, lebih mengandalkan popularitas calon. Kalau kekurangannya, pemilih tidak punya peran, kekurangan tertutup dalam menentukan siapa wakil dari partai, tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat, menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca pemilu. Nah inilah kelebihan dan kekurangan dari sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Nah, di dalam pemilu tahun 2024, begitu juga di 2019, kita punya problem konstitusionalitas tentang ambang batas pencalonan presiden atau disebut dengan presidensial threshold, ya. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Lalu kemudian pasal tersebut diimplementasikan atau diatur lebih lanjut di dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017, di mana dikatakan di sana adalah paslon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang mendapat perolehan kursi paling minimal 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau minimal 20% suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Nah, ini jadi problem, ya. Karena dalam konstitusi tidak diatur, tapi di dalam undang-undang diatur soal ambang batas calon presiden, sehingga membatasi partai politik. Ya kan? Seharusnya partai politik itu tanpa perlu ada persentase sudah bisa mencalonkan presiden. Tapi gara-gara ada persentase ini, ya partai politik kemudian berkoalisi. Padahal koalisi itu bukan merupakan kewajiban karena kan atau ya kan atau gabungan parpol. Parpol atau gabungan parpol itu bukan kewajiban. Tapi seolah-olah kemudian dengan adanya pasal ini menjadi sebuah kewajiban, ya, kewajiban yang terbatas maksudnya. Dan nah, akhirnya sekarang kita melihat bahwa partai-partai melakukan koalisi. Apa implikasi dari presidensial threshold ini? Satu, hak konstitusional partai politik tereduksi bahkan hilang, terkurangi. Partai-partai lama yang punya kursi kurang dari 20%, ya kan, tidak bisa mencalonkan diri, terpaksa harus bergabung. Partai baru yang belum pernah ikut pemilu sama sekali, ya, seperti Partai Umat misalnya, ya kan, partai Garuda, partai-partai yang lainnya, PKN, itu nggak bisa mencalonkan presidennya karena dia nggak punya modal sama sekali, modal kursi maksudnya, dan modal suara. Itu kan sudah menghilangkan hak konstitusional partai politik. Kemudian yang kedua, calon presiden sangat terbatas. Kita lihat sekarang hanya 3 pasang calon. Padahal ada 24 partai. Sebenarnya bisa saja kalau setiap partai itu dibuka kesempatan bisa jadi 24 calon presiden. Ya kan? Sehingga semua partai berharap kalau calonnya bagus, calon presidennya bagus, nanti elektabilitas partainya pun akan ikut naik juga. Meskipun pasti mereka rasional juga, ya kan? Artinya rasional itu bisa menghitung kemungkinannya sendiri. Ya paling tidak 10 presiden cukup ramai, jadinya kan rakyat punya banyak pilihan. 5 presiden atau berapa ya. Jadi dan koalisinya pun bisa jadi koalisi yang ideologis. Koalisi yang benar-benar koalisi bukan karena sandera politik, ya, bukan koalisi keterpaksaan karena tersandra oleh kasus ketua partainya lalu terpaksa harus mendukung calon presiden tertentu misalnya. Kemudian juga sistem pemerintahan presidensial ini menjadi rasa parlementer, tidak murni lagi presidensial. Kenapa? Karena kemudian penentunya bukan presiden tetapi parlemen, ya kan?
Lalu kemudian penyederhanaan partai politik itu menjadi tidak terbukti karena ternyata jumlah partai politiknya justru semakin banyak sekarang. Nah, lalu terjadilah koalisi yang disebut dengan koalisi kartel ya, kartel politik atau kartel koalisi ya. Koalisi kartel itu seperti apa? Koalisi besar, koalisi mayoritas ya. Bahkan bisa sampai 80% misalnya. Ya kan? Menyisakan sedikit oposisi. Ini kan terjadi di tahun 2019 pasca Pilpres ya kan? Justru malah terjadi koalisi yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat hasil pemilu legislatif yang lalu, di 2019, ya, satu-satunya partai yang memenuhi syarat ambang batas hanya PDIP. Perolehan kursinya 22,3%. Perolehan suaranya 19,3%. Dia menggunakan modal kursi, itu sudah bisa mencalonkan presidennya karena syaratnya 20% kan. Nah, kita lihat partai yang lain nggak memenuhi syarat. Makanya terpaksa mereka harus berkoalisi uh, untuk mencukupi syarat minimal untuk mengajukan calon presiden. Kita lihat misalnya Partai Golkar itu 14,8%, Gerindra lah 13, Nasdem 10, PKB 10, Demokrat 9 ya kan, PKS 8, PAN P3 3,3%. Kemudian Perindo 0%, ini nggak punya kursi sama sekali. Perindo Berkarya PSI hanya punya suara tapi nggak punya kursi. Kenapa? Karena ada syarat yang namanya parliamentary threshold ya kan. Untuk bisa punya kursi di DPR itu harus minimal memiliki 4% kursi. Jadi hanya sampai P3 sih. Baik, untuk kuliah hari ini saya cukupkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan Anda bisa menulis komen di bawah. Ya kan? Nah, karena ini sebenarnya materinya masih banyak, tapi saya batasi sampai di sini dulu. Nanti kita akan melanjutkan ke materi berikutnya akan saya buatkan rekaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.